Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam presenting magang 2 dari MTS Negeri 1 Kediri. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Anisroma Hidayati, nomor NIM 932218818. Saya berasal dari English Language Education Department, dari Tadris Bahasa Inggris dan dari Fakultas Tarbiyah, Faculty of Education and Teacher Training. Di dalam presentasi ini akan menjelaskan beberapa topik atau beberapa poin yang penting ketika kita magang di MTS Negeri 1 Kediri selama 2 minggu. Yang pertama yaitu telaah kurikulum, yang kedua telaah strategi pembelajaran, yang ketiga telaah sistem penilaian, yang keempat pengembangan media pembelajaran, selanjutnya pengembangan bahan ajar, serta pengembangan lembar kerja pendidik, dan yang terakhir adalah pengembangan perangkat penilaian. Pada topik yang pertama akan menjelaskan tentang telaah kurikulum. Di dalam telaah kurikulum akan menjelaskan beberapa kind atau macam-macam ketika membahas tentang kurikulum. Nah, di dalam telaah kurikulum terdiri dari 3 step. Yang pertama adalah kurikulum, silabus, dan RPP. Nah, yang pertama adalah kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah suatu perangkat rencana dan juga pengaturan tentang tujuan, isi, dan juga bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai suatu pedoman di dalam suatu penyelenggaraan kegiatan untuk dapat mencapai suatu tujuan pendidikan nasional. Di madrasah atau di MTS Negeri 1 Kediri menerapkan kurikulum 13, di mana sebelumnya menerapkan kurikulum KTSP lebih mengutamakan dalam hal kontekstual, namun sekarang dalam 2013 maka MTS dengan kurikulum 2013 maka MTS Negeri 1 Kediri bisa menerapkan dengan berbagai macam strategi dan bisa leluasa untuk mengembangkan keterampilan serta pengetahuan peserta didik. Yang kedua adalah silabus. Silabus memiliki pengertian bahwa silabus itu mencakup rancangan pembelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator penilaian, kajian, materi, alokasi waktu, sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap pendidik. Di dalam silabus ini, silabus merupakan acuan atau titik dasar untuk membuat suatu perangkat pembelajaran, salah satunya adalah RPP. Jadi silabus adalah acuan ketika suatu membuat perangkat pembelajaran agar terdapat batasan-batasan tertentu ketika kita mau mengadakan pembelajaran. Nah, setelah kita memahami tentang silabus, di dalam silabus ini maka diperlukan bahwa adanya RPP. Nah, RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk setiap pertemuan atau lebih. Nah, RPP ini dia diambil atau memiliki pedoman, bahwa pedoman itu melalui silabus. Kurikulum, silabus, dan RPP itu sangat penting untuk pendidik. Namun di masa pandemi ini MTS Negeri 1 Kediri memiliki beberapa ide dan menerapkan beberapa sistem atau strategi sehingga sistem pembelajaran tetap bisa berjalan dengan baik. Contohnya RPP, maka RPP itu digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi peserta serta pendidik yang ada di madrasah tersebut. Nah, RPP yang digunakan di MTS Negeri 1 Kediri merupakan RPP terbaru, yaitu terdiri dari 1 lembar yang secara umum memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, ini adalah beberapa contoh rencana pelaksana pembelajaran yang telah saya buat dan sudah kami konsultasikan kepada guru pamong kami, dan ini merupakan rencana pembelajaran yang benar dan diterapkan di MTS Negeri 1 Kediri. Nah, selanjutnya adalah ini silabus yang digunakan di MTS Negeri 1 Kediri, di mana silabus ini menjadi titik acuan untuk pembuatan perangkat pembelajaran, salah satunya adalah RPP. Topik yang kedua adalah telaah strategi pembelajaran. MTS Negeri 1 Kediri memiliki strategi yang banyak dan memiliki suatu ciri khas spesial. Nah, di sini saya merupakan jurusan Tadris Bahasa Inggris atau Bahasa Inggris, maka dalam guru pamong kami menerapkan beberapa macam strategi pembelajaran bahasa Inggris, yaitu 4M, yaitu critical, collaboration, communication, salah satunya tersebut. Namun, di dalam masa pandemi, maka guru menerapkan strategi baru di mana strategi itu sesuai dengan kemampuan siswanya.
Strategi pembelajaran yang digunakan oleh pendidik di sekolah berdasarkan metode atau teknik pembelajaran yang tercantum di dalam RPP. Berdasarkan hasil telaah metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik, bidang studi bahasa Inggris yaitu metode mind mapping yang sering disebut dengan gambaran atau konsepan suatu pembelajaran dengan menerapkan gambar, teknik ATM, dan pendekatan saintifik atau scientific approach yang menentukan peserta didik untuk mengamati, membaca permasalahan, serta menganalisa dan memperoleh jawaban. Nah, konsep yang kedua adalah special method during pandemic atau using social media. Selama masa pandemi, maka guru pamong kami atau guru bahasa Inggris kami menerapkan bahwa tetap menggunakan yang namanya 4M atau ATM atau mind mapping, namun melalui pembelajaran atau media yaitu sosial media. Yang lebih sering digunakan adalah WhatsApp group, video tutorial atau video interaktif, dan PowerPoint. Selanjutnya yang ketiga adalah telaah sistem penilaian. Di dalam telaah sistem penilaian memiliki beberapa tujuan dan memiliki beberapa aspek penting yang diterapkan di dalam sistem penilaian terutama di MTS Negeri 1 Kediri. Yang pertama adalah sikap spiritual. Nah, sikap spiritual ini merupakan sikap religius setiap siswa yang dilihat dalam keseharian, baik di dalam kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pendidik bisa memantau dan bisa melihat karakteristik setiap siswa melalui sikap spiritualnya, baik di dalam kelas, di dalam sikap sehari-hari maupun di luar sekolah. Yang kedua adalah penilaian kompetensi sikap sosial. Penilaian kompetensi sikap sosial dilihat dari suatu internship-nya atau relationship-nya, bagaimana cara pengetahuannya berbicara, bagaimana komunikasi dengan temannya, dengan seorang guru, dengan seorang tenaga pendidik lainnya, atau dengan teman sebaya. Yang ketiga adalah penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan merujuk pada suatu titik utama juga yang setiap hari dilakukan oleh para pendidik, salah satunya dengan memberikan beberapa soal, baik soal formatif maupun non-formatif, dengan pilihan ganda, esai, pengayaan, pembuatan proyek, atau mungkin dalam suatu tugas tertentu, praktikum yang bisa melihat atau mengukur kemampuan para siswa atau kompetensi peserta didik dengan baik. Selanjutnya yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa penilaian kompetensi pengetahuan adalah dari teori atau materi yang didapat, sedangkan keterampilan di MTS Negeri 1 Kediri yaitu menilai dari keterampilan atau skill yang mereka miliki. Di MTS Negeri 1 Kediri yaitu menerapkan praktikum atau langsung secara praktikum, kalau bahasa Inggris yaitu dengan public speaking, speech, pembuatan teks atau esai, dan bisa secara wawancara atau interview. Ini adalah 4 aspek penilaian atau telaah penilaian di MTS Negeri 1 Kediri. Selanjutnya yang keempat adalah pengembangan media pembelajaran. Di MTS Negeri 1 Kediri merupakan salah satu madrasah favorit yang ada di Kabupaten Kediri, sehingga memiliki media pembelajaran yang sangat lengkap. Dalam media pembelajaran secara face to face atau tatap muka, di MTS Negeri 1 Kediri memiliki sarana yang cukup lengkap, yaitu proyektor, LCD, papan tulis, perangkat, dan mapping. Selain hal tersebut, setiap pendidik memiliki bantuan atau tambahan alat bantu untuk mempertajam atau meningkatkan pengetahuan atau keterampilan ketika pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan di masa pandemi, special method during pandemic yaitu menggunakan sosial media. Beberapa media yang digunakan berupa WhatsApp group, video interaktif, PPT, dan media virtual. Nah, di MTS Negeri 1 Kediri di masa pandemi memiliki suatu trik atau strategi untuk tetap menerapkan sistem atau strategi pembelajaran yang tetap menarik, inovatif, kreatif, dan sesuai dengan situasi dan kondisi setiap peserta. Selanjutnya yang kelima adalah pengembangan bahan ajar. Di dalam pengembangan bahan ajar yang diterapkan sesuai dengan silabus dan perangkat pembelajaran yang ada, selama proses belajar mengajar memiliki ketertarikan dan materi yang dikembangkan sangat bagus, sehingga dari materi yang diperoleh dari bahan ajar tersebut memiliki keefektifan. Jadi, penggunaan materi sesuai dengan silabus dan perangkat pembelajaran yang lainnya. Di MTS Negeri 1 Kediri memiliki beberapa
acuan dan banyak yang diterapkan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, salah satunya adalah silabus RPP, analisis KI, KD, rangkuman pekan efektif, kalender akademik. Nah, ini adalah beberapa perangkat lainnya yang mendukung bahan ajar. Bahan ajar yang diterapkan di dalam setiap mapel, terutama yang kami praktekkan, yaitu bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris kami menganalisis dan kami melihat bahwa bahan ajar yang diterapkan di MTS Negeri 1 Kediri sesuai dengan perangkat pembelajaran dan sesuai dengan pedoman atau silabus yang ada di Indonesia. Nah, dengan bahan ajar yang diterapkan semua materi, maka membuat peserta didik memahami, efektif dan menerima materi sesuai dengan tingkatan atau level setiap kelasnya. Sehingga dari sini kualitas dan kuantitas dari peserta didik di MTS Negeri 1 Kediri memiliki grade yang bagus atau yang tinggi. Selanjutnya yang keenam adalah pengembangan lembar kerja peserta didik. Pengembangan lembar kerja peserta didik di MTS Negeri 1 Kediri memiliki banyak macam dan memiliki banyak bagian. Salah satunya adalah tugas yang diberikan oleh guru biasanya berupa kumpulan latihan soal, esai, membuat karangan atau pilihan ganda, mencocokkan jawaban atau tugas face to face yaitu lisan secara langsung. Namun karena situasi pandemi sekarang ini, guru tetap memberikan lembar kerja peserta didik sesuai dengan situasi dan kondisi melalui media virtual atau media pembelajaran yang dapat mempermudah guru dan peserta didik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lembar kerja peserta didik dapat berubah sesuai dengan kondisi dan situasi dan bisa dikembangkan menyesuaikan situasi atau perkembangan zaman pada saat ini. Lembar kerja yang diterapkan di MTS Negeri 1 Kediri terutama dalam mata pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan kategori dan sesuai dengan kemampuan kompetensi setiap chapternya, baik itu melalui pilihan ganda, esai, membuat karangan, suatu proyek atau melalui interview. Dan yang ketujuh adalah pengembangan perangkat penilaian. Pengembangan perangkat penilaian hampir sama dengan telaah penilaian yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada 4 aspek sebelumnya, yaitu aspek pengetahuan, aspek sikap, dan proses evaluasi dari aspek keterampilan. Guru pamong kami bahwa semua dan sebagian besar bahwa penilaian itu mencangkup dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah aspek pengetahuan atau kompetisi pengetahuan yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa aspek pengetahuan mengukur dari kemampuan materi atau kemampuan chapter atau material yang diberikan oleh pendidik. Yang ketiga adalah aspek sikap. Aspek sikap ini dapat dilihat dan dapat dianalisis sesuai dengan tingkah laku karakteristik ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan proses evaluasi dan aspek keterampilan adalah di mana sisi di sini adalah dari proses evaluasi, maka kita mendapatkan bahwa ada suatu hubungan feedback antara peserta didik dan pendidik. Selanjutnya adalah aspek keterampilan. Aspek keterampilan kalau tadi adalah berupa aspek pengetahuan berupa materi, sedangkan aspek keterampilan berupa skill atau kemampuan untuk menerapkan secara langsung, baik itu melalui tugas maupun face to face, interview maupun dalam bentuk proyek yang lainnya. Sedangkan yang terakhir adalah remedial atau pengayaan. Ini merupakan bahan evaluasi atau feedback dari proses evaluasi. Dan yang terakhir adalah penutup. Kegiatan pembelajaran secara formal yang memiliki keterikatan dengan di bawah tanggung jawab pemerintah baik dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian Keagamaan tetap memiliki aturan yang disyaratkan untuk memperlancar proses belajar mengajar. Di antaranya adalah perangkat pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan sistem penilaian yang diterapkan. Setiap lembaga memiliki peraturan masing-masing. Dari penjelasan tersebut didapatkan bahwa dalam proses belajar mengajar harus memiliki pegangan peraturan atau pedoman untuk melakukan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Dengan adanya perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, analisis KI dan KD, kalender akademik dan perangkat pembelajaran lainnya mempermudah jalannya proses pembelajaran.
Terima kasih banyak. Ini adalah presentasi dari saya, Anis Roma Hidayati, jurusan Teknik Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah yang magang di MTS Negeri 1 Kediri selama 2 minggu. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.